Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelas Lady Bird kebagian giliran untuk kulwap. Semoga teman-teman tetap bersemangat ya menyimak materi kulwapnya. Sebelum masuk ke pembahasan nih, ada yang tahu nggak ini iklan apa? Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Pak, bisa lebih cepet nggak? Aku udah lapar. Saya coba ya, Non. Pak, ikut buka puasa bareng kita yuk, Pak. Nggak usah, Non. Ayo ikut. Nggak usah. Ayo, Pak. Silakan Pak, mari. Es krim coklat lembut berlapis saus coklat dan ditaburi dengan Rice Krispie lapis coklat. Ini Pak, karena Bapak selalu nganterin aku. Berbagi kebahagiaan bersama Vineta. Pastinya teman-teman tahu kan, itu iklan es krim Vineta yang lagi hits kalau menjelang puasa. Ngomongin masalah kalori, satu kemasan bisa buat 8 porsi. Nah, satu potongnya itu kandungan kalorinya 150 kalori dengan komposisi 9 gram lemak, 1 gram protein, 15 gram karbohidrat. So, kalau teman-teman mau makan es krim ini, jangan makan satu box sendiri ya, bagi-bagi kalorinya sama yang lain. Intermezzo aja ya teman-teman. Muncul yang di sini kangen aktivitas Ramadan. Kita puasa, sahur, terus tadarus. Selain itu juga kita taraweh, nyiapin tajil, kemudian ngabuburit, bikin kue buat lebaran. Selain itu juga kita berzakat, makan mudik. Menuju Ramadan, tak terasa, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, sudah mendekati bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Semua umat muslim setelah setahun berlalu dan menunggu, akhirnya bisa bertemu dengan bulan ini. Bulan penuh kemuliaan, bulan penuh pengampunan dosa, dan bulan dimana jika kita berbuat amal soleh, pahalanya akan berlipat ganda. Dan terima kasih ya Allah, hamba-Mu ini masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadahku dalam menjalankan perintah-Mu lebih khusyuk dari yang lalu. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Menanti bulan Ramadan yang sangat kita rindukan terasa lama. Mengapa demikian? Karena jika kita menunggu hal yang dirindukan, maka 1 menit pun terasa lebih lama. Yang membedakan adalah rasa melewatinya dan kegiatan yang dilakukannya. Di dalam Al-Quran, waktu itu digambarkan dengan 4 istilah. Yang pertama, al-as. Yang kedua, al-mauqut. Yang ketiga, ad-dahr. Dan yang keempat, ajal. Nah, maka dari itu, mari kita simak pembahasannya. Selamat menyimak teman-teman. Oke, terima kasih Bu Muna. Sekarang lanjut ya sama Bu Femi.
Oke, teman-teman, sharing berikut ini Bu Femi ambil dari ceramahnya Ustadz Dr. Aam Amiruddin. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam perspektif Al-Quran, waktu itu digambarkan dengan 4 istilah. Yang pertama ialah Al-Asr. Al-Asr ini menggambarkan orang-orang yang beruntung, ialah orang-orang yang mengisi waktu dengan iman dan amal soleh, yaitu orang-orang yang melewati hari-harinya dengan mengisinya dengan kebaikan. Yang kedua, Al-Mawqut. Al-Mawqut menggambarkan kesuksesan banyak ditentukan dengan kemampuan dalam memanage waktu. Jika kita memiliki cita-cita atau tujuan, kita harus bisa mengatur waktunya dengan tepat. Artinya, waktu itu harus jelas dan definitif. Bagi yang hendak ingin menikah misalnya, carilah pasangan yang memberi kejelasan kepada Anda, bukan pasangan yang hanya memberi janji-janji goib. Ciri pasangan yang bertanggung jawab yaitu jelas waktunya atau definitif. Misalnya, kita mau menikah nih bulan Desember. Nah, menuju bulan Desember itu apa saja yang harus disiapkan dan targetan apa saja yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, dalam perspektif Islam, waktu itu adalah Ad-Dahr. Ad-Dahr menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan keberadaannya terikat dengan waktu. Itu artinya, kita harus berusaha meninggalkan jejak-jejak kebaikan, karena hidup itu seperti kanvas. Perbuatan kita, perilaku kita adalah lukisan yang akan dilihat oleh orang-orang setelah kita. Ada saat di mana orang melihat lukisan kita indah, tapi sungguh mengkhawatirkan ya kalau orang melihat lukisan itu mengerikan. Artinya, ada orang-orang yang sudah meninggal dibicarakan kebaikan-kebaikannya, tapi ada juga yang sudah meninggal itu yang diingat adalah keburukannya. Tugas kita, karena kita bakalan tidak ada di dunia ini, maka kita harus meninggalkan jejak yang baik dan membuat lukisan-lukisan terindah dalam kanvas kehidupan kita. Oke, lanjut. Yang keempat ada ajal. Ajal menggambarkan bahwa segala sesuatu itu ada ujungnya, ada batasnya, ada akhirnya. Kehidupan ini suatu saat akan berakhir, dimulai dari manusia yang sudah pasti berakhir karena usia yang terbatas, peradaban dunia yang pasti ada ujungnya, dan setelahnya dunia yang disebut dengan kiamat. Wallahu alam bisawab. Nah teman-teman, ada 2 kenikmatan ya yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi yang tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu. Nah, nyentil banget kan kata-kata Ibnu Jauzi itu? Menjelang bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini, mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat dan diberikan nikmat waktu luang, tetapi jangan sampai mendatangkan rasa malas. Selanjutnya, Bu Sri akan menjelaskan 3 jenis waktu menurut Ibnu Qayyim. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Kini kita semua sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya bulan Ramadan sudah di depan mata. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak waktu itu apa ya? Menurut bahasa,
waktu adalah kadar tertentu dari suatu masa. Pada hakikatnya, waktu yang Allah berikan kepada setiap manusia itu sama. Detik, menit, jam, semuanya sama. Yang membedakan itu adalah rasa ketika kita melewatinya. Bagi orang yang sedang merindu nih, menunggu waktu 1 menit terasa lebih lama. Berbeda ketika kita menunggu orang yang tidak disukai. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Menurut Imam Ibnu Qayyim di dalam bukunya yang berjudul Fawaidul Fawid, waktu itu ada 3 macam. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu. Yang kedua, waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, waktu yang sedang berjalan. Beliau juga menjelaskan, memperbaiki waktu yang sudah berlalu itu mudah. Cara memperbaikinya yakni dengan bertaubat kepada Allah. Memperbaiki waktu yang akan datang juga mudah. Caranya dengan kita menguatkan niat dan bertekad berubah menjadi yang lebih baik. Yang sulit itu memperbaiki waktu yang sedang berjalan, karena kita harus istiqomah mewujudkan niat-niat kita untuk jadi yang lebih baik. Selain macam-macam waktu tadi, di dalam Al-Quran, waktu juga memiliki tabiat. Yang pertama yaitu waktu cepat berlalu, dijelaskan dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 46, yang artinya pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pagi hari. Yang kedua, waktu tidak akan kembali. Hasan al-Basri mengatakan, "Wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru, yang akan menjadi saksi atas amalmu. Maka carilah bekal dariku, karena jika aku telah berlalu, aku tidak akan kembali hingga hari kiamat." Yang ketiga, waktu adalah aset yang berharga. Kenapa berharga? Karena ketika waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali dan tidak bisa tergantikan, maka waktu adalah aset yang paling mahal bagi manusia. Seperti kata pepatah, waktu tidak bisa dihargai dengan uang. Wallahu a'lam. Setelah kita mengetahui konsep waktu dalam perspektif Islam, semoga di bulan Ramadan nanti kita dapat senantiasa berlomba memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama manfaatkan waktu indah ini, menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah, dengan niat yang tulus dan target supaya diri kita menjadi lebih baik di bulan Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin.